Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penugasan Kapita Selekta IPA. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muzilatul Isma dengan NIM 21231078. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penugasan mata kuliah Kapita Selekta IPA, yang mana dengan dosen pengampu Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI. Materi terkait yaitu pewarisan sifat atau yang sering juga kita kenal dengan genetika. Pada kali ini, saya mengangkat kasus terkait kebotakan, atau sering juga kita dengar dengan istilah kerontokan. Lalu, apa saja yang akan kita bahas mengenai kasus kali ini? Yang pertama, yaitu apa itu kebotakan? Yang kedua, bagaimana kebotakan itu bisa terjadi? Yang ketiga, bagaimana sih pewarisan sifatnya? Dan yang keempat, apakah ada penanganan dari kasus kebotakan tersebut? Baiklah, yang pertama kita akan membahas apa itu kebotakan. Botak adalah kondisi saat rambut mengalami kerontokan. Kondisi tersebut umumnya terjadi secara permanen dan dipicu oleh berbagai hal. Nah, ternyata kebotakan adalah kondisi yang dapat mempengaruhi pria maupun wanita. Nah, jika kita cermati dari penjelasan sebelumnya, mungkin akan banyak nih keluhan dari teman-teman yang berjilbab bahwasanya dia mengalami kerontokan. Pada studi kasusnya memang banyak wanita berhijab yang mengalami kerontokan. Mungkin hal tersebut dikarenakan kita yang selalu menggunakan hijab yang membuat rambut kita selalu tertutup. Namun, apa sih sebenarnya penyebabnya? Penyebab yang pertama yaitu kebiasaan mengikat rambut dalam keadaan basah. Nah, mungkin banyak nih dari teman-teman yang selesai mandi, tanpa membiarkan rambutnya kering terlebih dahulu, langsung mengikatnya, kemudian langsung menggunakan hijab. Nah, jadi ketika rambutnya masih basah, itu langsung ditutup, maka akan menyebabkan lembab di sekitar daerah kepalanya, yang mana membuat kulit kepalanya tidak sehat. Hal itulah yang menyebabkan kerontokan pada wanita berhijab. Dan faktor yang kedua yaitu pemakaian ciput atau dalaman jilbab yang begitu ketat. Nah, tanpa kita sadari, karena mementingkan penampilan nih, supaya cantik, supaya jilbabnya rapi, mungkin kita akan lebih cenderung menggunakan ciput ataupun dalaman jilbab yang sebenarnya itu ketat bagi kepala kita. Hal ini yang menyebabkan rusaknya kulit kepala, yang mengakibatkan eh, tidak kuatnya kulit tersebut menahan rambut kita. Hal ini juga yang mengakibatkan kebotakan pada wanita berhijab. Nah, faktor yang ketiga, kurang cermatnya dalam memilih shampoo. Nah, sebenarnya ini hal umum, tidak hanya pada wanita berhijab, mungkin pada lelaki juga, dan pada wanita yang tidak berhijab pun, sebenarnya pemilihan shampoo ini sangatlah penting, karena ketika memilih shampoo, kita harus memperhatikan bagaimana reaksi shampoo tersebut terhadap kulit kepala kita. Ada beberapa shampoo yang tidak cocok dengan kulit kepala kita ataupun yang merusak struktur rambut kita. Hal ini yang dapat mengakibatkan kerontokan atau bahkan hingga kebotakan. Nah, faktor yang terakhir yaitu mengikat rambut terlalu kencang. Nah, ini adalah kebiasaan banyak wanita. Supaya sanggulnya bagus nih, kemudian kita ikat dengan begitu kencang. Nah, hal ini membuat rambut kita tertarik sehingga hal tersebut lama-kelamaan dia akan mengalami kerontokan. Nah, itu adalah kasus yang banyak dialami oleh wanita berhijab. Nah, hendaknya kita ketika sebelum menggunakan hijab, lebih baik kita membiarkan rambut kita kering terlebih dahulu, kita pilih ciput yang tidak terlalu ketat, kemudian tentunya kita mandi dengan shampoo yang cocok dengan kulit kepala kita, dan mengikat rambut tidak terlalu kencang. Nah, selain kasus dari wanita berhijab, banyak nih kasus yang datang dari pria maupun wanita. Nah, apa saja kasusnya? Mari kita lihat beberapa kasus dari orang-orang luar.
Kemudian, bagaimanakah kasus dari kebotakan tersebut? Berikut beberapa kasus dari kebotakan. Kita masuk kasus yang pertama. Ternyata kasus yang pertama berasal dari dunia per-K-popan. Daniel Nugent alami tanda awal kebotakan jelang usianya yang 18 tahun. Melansir dari KBI Zoom, Selasa 21 Maret 2023, para penggemar mereka sering menyatakan kekecewaan mereka bahwa Adore, agensi Nugent, karena tidak membiarkan Daniel debut dengan rambut ikalnya. Tidak hanya ikonik, beberapa penggemar akan merasa terwakili untuk melihat idol K-pop dengan jenis rambut demikian. Daniel dianggap memiliki rambut yang semakin tipis dibandingkan saat awal debutnya, padahal usianya masih sangat muda. Daniel, benar-benar botak, tanya seorang warganet. Aku kasihan dengan rambutnya, komentar warganet lainnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya kebotakan ini dapat dialami oleh pria maupun wanita. Jika kasus pertama dialami oleh wanita, kasus yang kedua ini datang dari pria, yaitu dua pangeran. Alami kebotakan, Pangeran Harry dikabarkan jalani perawatan rambut. Saya melihat dan memandang Willy, benar-benar memperhatikannya. Mungkin untuk pertama kalinya sejak kami masih kecil. Kebotakannya ternyata sudah lebih parah dari saya. Tulis Pangeran Harry dilansir dari Page Six, Kamis 6 Januari 2023. Pangeran Harry mengaku khawatir dengan kebotakan yang dialami oleh kakaknya. Menurutnya, penipisan rambut yang membuatnya mengalami kebotakan sudah harus diwaspadai. Dari pembahasan kedua kasus sebelumnya, maka timbul pertanyaan, bagaimana sebenarnya kasus kebotakan tersebut? Yang pertama, apakah karena kebiasaan kita, sebagaimana Daniel, yang awalnya rambutnya ikal, kemudian karena sering dicatok agar lurus? Dan yang kedua, bagaimana bisa Pangeran Harry dan Pangeran Willy sama-sama mengalami kerontokan? Apakah kebotakan itu menurun? Nah, jika kita sesuaikan dengan topik, kita akan membahas mengenai pewarisan sifat atau genetika. Nah, bagaimana sih pewarisan sifat dari kebotakan tersebut? Nah, genotip gen kebotakan, jika kita lihat dari jika ibunya mengalami kebotakan dan bapaknya juga mengalami kebotakan, maka genotip yang dihasilkan adalah B besar dan B besar. Maka anak tersebut berkemungkinan besar akan mengalami kebotakan. Dan yang kedua, jika ibunya mengalami kebotakan, sedangkan bapaknya tidak, maka akan menghasilkan genotip B besar B kecil. Maka akan 50-50. Selanjutnya, jika ibunya tidak mengalami kebotakan dan bapaknya juga tidak mengalami kebotakan, maka akan menghasilkan genotip B kecil B kecil. Yang berarti kemungkinan dia botak sangatlah kecil. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya, apakah ada penanganannya? Namun, sebelum itu, apakah penyebab kebotakan lainnya? Apakah benar kebotakan ini murni hanya dari pewarisan sifat atau bagaimana? Mari kita lihat ada beberapa faktor yang menyebabkan kebotakan lainnya, yaitu yang pertama, genetika. Yang kedua, hormon. Yang ketiga, stres berat. Dan yang keempat tentunya penyakit tertentu. Setelah mengetahui beberapa penyebab dari kebotakan, kita juga harus mengetahui bagaimana cara menangani kebotakan. Yang pertama, memijat kulit kepala secara halus. Yang kedua, memakai masker telur. Yang ketiga, menggunakan jahe dan madu. Dan yang keempat, menerapkan pola hidup sehat. Jadi, selain beberapa pembahasan sebelumnya, menurut Harvard Health Publishing, kebotakan yang terjadi akibat genetik adalah penyebab paling umum dari kerontokan rambut. Namun harus kita ketahui, tidak semua kebotakan diakibatkan oleh genetik. Dan
kita dapat melakukan beberapa perawatan agar rambut tidak banyak rontok. Oke, mungkin hanya sekian pembahasan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.